Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dirapikan tempat duduknya, kemudian dirapikan bangkunya, diluruskan. Kemudian yang belum memakai masker, silakan pakai maskernya terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, Dimas, silakan dipakai maskernya. Baik, Pak. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Sekarang? Saya. Baik, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Baik, nanti yang dipanggil namanya silakan angkat tangan. Aditya Prasetyo hadir. Muhammad Ali Mahfud Hadir. Yusuf Mansur hadir. Zidni Askar Rasid Hadir. Lutfisa Hadir. Raka Bagas Prasetyo Hadir. Maulana Alayubi Hadir. Wildan Abdulsar Hadir. Muhammad Abdullah Jafis Hadir. Dimas Hadir. Baik, sebelum kita memasuki materi yang baru, saya akan menanyakan materi yang minggu kemarin. Ya, di sini saya mempunyai dua pertanyaan. Materi kita minggu kemarin ialah perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perbuatan terpuji dan perbuatan tercela? Abi, silakan jawab. Perbuatan terpuji, tolong menolong, membantu sesama, terus memberi hadiah kepada teman. Baik. Kemudian soal yang kedua, apa dalil dari perbuatan terpuji dan perbuatan tercela? Fajar, silakan jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dzanna fa inna dzanna yaksabul hadis. Rawahu Muslim. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang baru. Sebelumnya, saya akan menayangkan sebuah cuplikan video. Nah, video ini nanti berhubungan dengan judul yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Semuanya tolong diperhatikan. Jeung Selma, jeung Betty. Ini ada sedikit oleh-oleh buat Jeung Selma, tolong diterima ya. Oh iya, Jeung Betty, terima kasih ya. Assalamualaikum Jeung Betty. Waalaikumsalam. Jeung Selma. Mari masuk. Iya, Jeung. Kak. Mari silakan duduk. Iya, Jeung. Mari Jeung.
Ada yang tahu judul apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya Pak. Ya, silakan. Akhlak sesama manusia. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya? Sopan santun sesama manusia. Baik. Jadi kita selaku manusia adalah seorang makhluk yang mana kita hidup di dunia dalam keadaan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak mungkin hidup sendiri. Maka dari itu kita memerlukan yang mana interaksi atau komunikasi sesama manusia. Sehingga dengan adanya interaksi dan komunikasi sesama manusia, kita bisa menjalin hubungan baik sesama manusia. Jadi dalam hal ini materi yang akan kita bahas adalah adab terhadap tetangga. Apa anak-anak? Adab terhadap tetangga. Baik, sekarang anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 36. Di dalam materi ini kita akan belajar 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian adab dan tetangga. Yang kedua, dalil hidup adab terhadap tetangga. Kemudian sikap hidup adab terhadap tetangga. Yang terakhir, hikmah hidup adab terhadap tetangga. Menuju ke poin yang pertama. Sebelumnya ada yang tahu apa pengertian adab? Saya Pak. Perilaku. Ada yang lain? Ya, silakan. Sikap. Baik, terima kasih. Jadi pengertian daripada adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun manusia yang didasarkan atas aturan agama, terutama yaitu aturan agama kita, yaitu agama Islam. Adab sendiri mempunyai arti yaitu perilaku, kemudian sikap, kemudian akhlak yang mana kita lakukan dalam pergaulan sesama manusia. Kemudian pengertian daripada tetangga adalah penghuni yang berada atau tinggal di sekeliling rumah kita, mulai dari rumah pertama sampai ke rumah ke-40. Nah, jadi seumpamanya rumah kita ini berada di sini, maka depan kita 40 rumah kita, sampai kanan kiri 40 rumah kita, dan belakang 40 rumah kita, ini semua disebut dengan tetangga. Maka dari itu di dalam Al-Quran telah tertulis Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa dzil qurba wa dzil junub. Surat An-Nisa ayat 36 ini dijelaskan bahwasanya kita seorang manusia hendaklah kita beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyekutukan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik atau Sang Pencipta. Tentu kita mempunyai yang namanya akhlak. Nah, akhlak tersebut kita sebut dengan perangai. Kita wujudkan perangai ini dalam bentuk habbu minallah dan habbu minanas. Maka dari itu kita selalu saling mencintai sesama manusia, saling mencintai sesama orang tua tentunya, dan mencintai sesama sekeliling kita atau yang kita sebut dengan tetangga. Ada hadis lain yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak dianggap beriman seorang hamba sebelum ia menyayangi saudaranya atau tetangganya seperti halnya ia menyayangi diri sendiri. Muttafaqun alaih. Kemudian adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga.
Kemudian bagaimana cara sikap kita terhadap tetangga. Dalam hal ini tentunya kita melakukan sikap yaitu sopan santun, saling menyayangi sesama tetangga. Oleh karena itu, di masa pandemi ini kita bisa menerapkan yang namanya 5S. Yang pertama, sapa, kemudian senyum, salam, sopan, dan santun. Dengan 5S ini, meskipun kita tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa bersentuhan atau memeluk misalkan, nah ini semua sudah termasuk yang namanya adab atau sikap kita terhadap tetangga. Baik, poin yang terakhir yaitu hikmah adab terhadap tetangga. Jadi hikmah adab terhadap tetangga ialah kita bisa saling menjalani hubungan, saling menyatukan tali silaturahmi, sehingga kita bisa menyayangi sesama teman, menyayangi sesama saudara. Baik, sekarang saya akan menanyakan terkait materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, apa pengertian dari adab dan tetangga? Ali Mahfud, silakan dijawab. Adab adalah sebuah perilaku yang kita berikan terhadap orang lain. Dan tetangga adalah penghuni ataupun orang yang bertempat tinggal di sekitar kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa dalil dari adab terhadap tetangga? Yusuf Mansur. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal masakin wal yatama wal jari zil qurba wal jari junub. An-Nisa ayat 36. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara atau sikap kita terhadap tetangga? Lutfisa, silakan dijawab. Sikap kita harus mengucapkan salam kepada tetangga. Lalu kita saling memberi kepada tetangga dan menolong tetangga yang sedang kesulitan. Dan kita harus melaksanakan program 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apa hikmah dari adab terhadap tetangga? Ya, Fis, silakan dijawab. Mempererat hubungan tali silaturahmi antar tetangga. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Adab terhadap tetangga bisa kita terapkan. Berhubung kita di sekitar pesantren, maka tetangga kita adalah kanan kiri dari kamar kita. Kemudian kakak adik kita, para guru kita. Walaupun sekarang ini yang kita rasakan masa-masa pandemi atau social distancing itu tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah.